Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, malam hari ini insyaallah kita mengkaji fikih 4 mazhab ya, dengan tema sholat sunnah isyraq ya Pak. Salah satu bagian daripada sholat sunnah ya, yang dianjurkan oleh syariah Islam. Kita mulai para jamaah dari definisi dan hukum ya Pak. Salah satu kitab ya Pak yang mendefinisikan sholat isyraq itu, nama kitabnya Hasyiah Al-Qalyubi. Ini salah satu kitab di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dijelaskan bahwa sholat isyraq hiya adalah rakaatan nafilah ya, 2 rakaat sholat sunnah ya, ba'da tulu'is syamsi, yang dilaksanakan ketika waktu terbit ya Pak, setelah waktu terbit. Waktu terbit sekarang jam berapa? Jam 5.30-an ya, segitu. Jam 5.30-an itu namanya waktu syuruk atau waktu tulu Pak. Tapi kemudian di waktu tulu itu ada hadis sahih yang melarang sholat sunnah Pak, sehingga kemudian mundur waktunya inda zawali waktil karoha, sampai mataharinya naik kira-kira 1 tombak para jamaah. 1 tombak itu 12 jengkal Pak. Kalau ukuran menit sekitar 10 menit. Jadi kalau sholat syuruknya itu atau sholat isyraqnya, sholat waktu syuruknya itu jam 5.30, maka awal waktu sholat isyraq jam 5.40. Kurang lebih seperti itu. Nah, sholat sunnah yang dilaksanakan 10 menit setelah waktu syuruk itu namanya sholat isyraq. Asal muasal sholat isyraq itu ada di zaman Nabi Dawud alaihi salam ya para jamaah. Dalam surah Shad ayat 18 Allah berfirman, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Jadi Allah tundukkan gunung-gunung untuk bersama Nabi Dawud ya, sama-sama melaksanakan tasbih. Tasbih ini nama lain apa? Sholat Pak ya. Jadi sholatnya nama lain sholat tuh macam-macam. Ada iman. Iman tuh nama lain sholat. Di Quran wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum ya. Ada makna ruku, ada makna zikir, dan macam-macamnya. Salah satu nama lain sholat itu apa para jamaah? Tasbih. Sehingga gunung-gunung dan Nabi Dawud melaksanakan 2 sholat. Satu sholat isyraq ya Pak, yang kedua sholat asy. Nah, sholat asy-nya jadi sholat asar, sholat isyraqnya jadi sholat isyraq. Nah, jumhur ulama mengatakan sholat isyraq itu sholat duha yang di permulaan.
Sehingga sholat duha itu punya 3 nama para jamaah. 1 sholat isyraq, 2 sholat duha, 3 sholat awwabin. Itu 3-tiganya satu jenis sholat. Seperti itu. Itu menurut jumhur ulama. Nah, siapa di antara yang mentafsiri surah Shad ayat 18 ini sebagai sholat isyraq yaitu riwayat Ibnu Abbas dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami. Imam Al-Haythami itu punya kitab namanya Majma'uz Zawaid, kitab hadis, Pak. Cerita Imam Haythami dengan sanadnya ya para jamaah bahwa Ibnu Abbas itu baca Al-Quran ya para jamaah, baca Al-Quran. Ternyata kalau Ibnu Abbas itu kan turjumanul Quran, pakar tafsir Al-Qurannya para sahabat, gara-gara doanya Rasul tuh, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi Ibnu Abbas itu sambil baca sambil memahami tafsirnya, Pak. Nah, satu hari Ibnu Abbas baca surah Shad ayat 18 yang bunyinya inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Nah, Ibnu Abbas nggak paham nih, Pak, makna ayat ini apa. Maka diam, apa maknanya, sampai ketemu dengan sepupunya namanya Ummu Hani, putrinya Abu Thalib. Kalau Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, putrinya Abbas kan, Abbas, Abu Thalib, bapaknya Rasulullah Abdullah itu kakak adik. Ketemu sama Ummu Hani, ya, kata Ummu Hani, putrinya Abu Thalib, Rasul pernah cerita nih tafsir ayat ini. Ya, dikatakan ya Ummahani hadhihi sholatul isyraq. Yang dimaksud sholat dalam surah Shad ayat 18 itu adalah sholat isyraq para jamaah. Jadi sholat isyraq itu sudah ada sejak zaman Nabi Dawud alaihis salam. Cuman pelaksanaan sholat isyraq itu para jamaah ya 10 menit atau mataharinya naik 1 tombak, karena ada hadis Sahih Muslim, Pak, riwayat Uqbah bin Amir. Ya, kata Uqbah bin Amir ada 3 waktu ya, yang Rasul melarang kita melaksanakan sholat sunnah. Waktu pertama namanya waktu syuruk, ketika matahari terbit, baru terbit sampai naik, nanti ada penjelasannya. Waktu kedua namanya waktu istiwa, ya Pak, yaitu kira-kira 15 menit sebelum zuhur, ketika mataharinya pas berada di tengah-tengah, itu namanya waktu istiwa. Kalau waktu zuhurnya mataharinya sudah geser ke barat, namanya waktu zawal. Nah, 15 menit sebelum zuhur itu haram sholat sunnah, seperti itu. Yang ketiga apa? Waktu isfiror para jamaah. Isfiror itu mataharinya udah nguning banget, ya kira-kira 10 menit sebelum maghrib lah, seperti itu. Itu haram sholat sunnah yang tidak ada penyebabnya, semacam itu, sehingga sampai benar-benar mataharinya tenggelam. Jadi apa, ketika terbit sampai 10 menit berikutnya sebelum zuhur, kira-kira 15 menit, dan 10 menit sebelum maghrib ya. Kalau ketika terbit namanya waktu syuruk, kalau pas sebelum zuhur namanya waktu istiwa, kalau sebelum maghrib namanya waktu isfiror. 3-tiganya dilarang sholat sunnah. Makanya kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya,
Di hadis riwayat Imam At-Tirmizi itu pakai bahasa summa, Pak. Saya bacakan hadisnya ya. Man shollal ghodah, siapa yang sholat subuh, fi jama'atin, dengan berjamaah, summa qa'ada, lalu duduknya, yazkurullah, berzikir kepada Allah. Zikir terbaik apa para jamaah? Nyari ilmu, Pak. Zikir terbaik itu mengenal halal haram. Makanya Rasul dalam hadis itu cerita bahwa iza marartum biraudatil jannah farta'u. Kalau kalian lewat taman surga, maka apa? Suruh mampir, Pak. Sahabat nanya, qalu wa ma raudatul jannah? Rasul, apa sih taman surga? Dijawab sama Rasulullah, hilakuz zikri. Ya, halaqah ilmu. Karena zaman dulu para jamaah kalau ngaji tuh muter tuh, Pak. Seperti itu, sehingga kemudian majelis ilmu disebut apa? Halaqah. Ya, zikir-zikir itu artinya adalah majelis, di situ disebutkan hukum-hukum Allah, halal dan haram. Makanya di surah Toha ya, Allah berfirman, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan donka, Pak. Jadi orang-orang yang berpaling dari ilmu syariah, diajarin ilmu ada saja alasannya, nggak mau belajar, seperti itu. Maka Allah pastikan orang ini kehidupannya apa? Sempit. Kenapa sempit? Karena tidak dapat hidayah. Tidak mungkin orang dapat hidayah kalau tidak tahu ilmunya, para jamaah. Sebab hidayah itu selaras dengan ilmu. Orang sholat kalau tidak memiliki ilmu, maka sholatnya tidak dapat apa? Hidayah. Tidak dapat petunjuk Allah. Sebab petunjuk Allah itu lewat para rasulnya, lewat Al-Quran, lewat hadis-hadis Nabi yang dipahami oleh para ulama. Maka hidayah itu identik dengan ilmu. Orang-orang yang meninggalkan ilmu maka tidak dapat hidayah, kehidupannya sempit, para jamaah. Sempit itu bukan ekonomi, Pak, tapi yang dilakukan tanpa dasar ilmu, seperti itu. Kalau di kedokteran namanya malpraktek lah, seperti itu. Ya, kalau di ilmu perbengkelan nggak ngerti servis motor, buka bengkel, siap-siap aja bangkrut tuh, Pak. Sebab motor yang diservis bukan tambah bener, tapi tambah hancur, seperti itu. Kenapa? Tukang bengkelnya nggak dapat hidayah, nggak punya ilmu, seperti itu. Nah, makanya di surah Al-Fatihah itu ihdinas sirotol mustaqim, ya Allah beri petunjuk ajaran Islam. Sirotol mustaqim itu jalan yang lurus, jalan syariah, seperti itu. Sehingga kemudian orang-orang yang tidak perhatian terhadap ilmu syariah itu kehidupannya sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi apa? Buta, Pak. Gara-gara tidak mau belajar. Protes ini orang buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Jawab Allah ya santai aja, Pak. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kamu sih dijelaskan firman Allah, dijelaskan hadis Nabi, dijelaskan fikih, dijelaskan akidah, enggak mau hadir, pura-pura lupa, pura-pura sibuk, ya maka saat ini kamu pun dilupakan dengan kondisi mata buta, karena matanya tidak pernah digunakan untuk nyari ilmu. Di situ para jamaah. Nah, jadi zikir terbaik apa? Taklim, seperti itu, yaitu belajar. Dijelaskan
terus sampai kapan para jamaah? Sampai matahari terbit. Nah, setelah matahari terbit, hatta tatlu as-syams ya. Terus kemudian bahasanya apa para jamaah? Summa. Summa itu artinya apa? Kemudian. Kalau dalam ilmu nahwu, kemudian itu maknanya tarohi. Kalau yang langsung, Pak, lalu itu pakainya fa. Apa bedanya fa dengan summa? Kalau fa itu tanpa jeda, tartib namanya, tartib ta'kib. Kalau bahasanya hatta tatlu as-syamsu fasolla, lalu sholat, maka di waktu terbit langsung sholat. Tapi karena bahasanya summa kemudian tarohi, maka ada jeda, tidak boleh langsung sholat seperti itu. Sehingga sholat syuruk di waktu terbit hukumnya apa para jamaah? Haram. Sampai kemudian 10 menit berikutnya baru sholat syuruk. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, sholat syuruk ini sebagian ulama ya para jamaah menamakan sebagai subhatud duha, Pak. Yaitu sholat duha yang 2 rakaat. Nanti ada sumbernya para jamaah. Nah, sholat syuruk ini Pak, Rasul wasiat agar jangan ditinggalkan. Walaupun sholatnya sholat sunnah. Sumbernya hadis ini nih. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasul tuh wasiat ke saya agar jangan ninggalin 3 hal. Yang pertama apa? Puasa 3 hari dalam 1 bulan, atau biasa disebut dengan puasa ayyamul bid. Kenapa kalau orang yang mulazamah ya Pak, mudawamah terus-terusan puasa ayyamul bid, maka dianggap orang puasa tiap bulan. Kalau tiap bulan ya berarti tiap tahun, setahun penuh tuh. Maka Rasul wasiat agar puasa ayyamul bid ini jangan ditinggalkan. Yang kedua yang suruh jangan ditinggalkan apa Pak? Sholat duha 2 rakaat atau sholat isyraq. Ya, kenapa? Karena sholat isyraq itu sodakoh badan. Dalam tubuh kita ini ada 360 persendian, Pak. Dalam tubuh kita ada 360 persendian. Allah pengen setiap sendi itu disodakoi. Seperti itu agar tubuh kita tidak masuk neraka. Jadi Allah ciptakan 360 persendian. Tiap sendi Allah minta kita sodako. Makna sodako itu bukan ngasih duit, bukan Pak, tapi berbuat baik. Bisa tasbih, bisa takbir, bisa tahmid ya Pak, bisa tahlil, bisa amar ma'ruf nahi mungkar ya Pak. Nah, kalau misalkan itu ribet, maka sodakoh 360 persendian itu cukup dengan pagi-pagi sholat duha, namanya sholat isyraq, seperti itu. Sehingga ini ya, kita diciptakan Allah pagi-pagi sehat ya, dikasih kesehatan 360 persendian normal, kita tebus dengan sholat isyraq semacam itu. Nah, ini riwayatnya yang 360 persendian Pak, riwayat Imam Muslim ya. Dalam hadis Aisyah, Rasul bersabda, setiap manusia dari anak cucu Adam itu diciptakan ada 360 persendian para jamaah. Maka harus ditebus dengan takbir, tahmid, tasbih, istighfar ya. Mindahin batu dari jalan, duri dari jalan, biar nggak kena orang ya, amar ma'ruf, nahi mungkar ya. Sampai bilangannya berapa? 360
40. Fungsinya apa? Membebaskan jiwa kita besok di hari kiamat dari siksa api neraka. Kalau itu repot, maka laksanakan apa? Sholat duha di awal waktu, ketika 10 menit setelah syuruk. Makanya kemudian Rasul wanti-wanti ke Abu Hurairah agar jangan ninggalin sholat duha yang 2 rakaat, bukan yang 8 rakaat. Seperti itu, yang disebut dengan sholat isyraq atau permulaan duha. Seperti itu. Yang terakhir wasiatnya Rasulullah apa para jamaah? Agar witir dulu Pak sebelum tidur. Kenapa diperintahnya witir sebelum tidur? Sebab witir sholat sunnah Pak. Kalau sholat sunnah itu sering kalah dengan ngantuk. Dalam sholat itu ada witir siang, ada witir malam. Witir siang apa para jamaah? Sholat maghrib Pak. Witir malam sholat witir. Sehingga sholat jenis apapun yang bilangannya ganjil cuma 2. 1 sholat maghrib, 2 sholat witir. Semuanya genap itu, nggak ada yang ganjil. Seluruh sholat kita di siang hari ditutup dengan apa? Sholat maghrib. Dan seluruh sholat di malam hari kita ditutup dengan apa? Sholat witir. Cuman bedanya sholat maghrib, sholat fardu. Jadi Rasul nggak khawatir kalau sholat maghrib pasti dilaksanakan. Tapi kalau sholat witir kan sunnah Pak. Sehingga kalau orang gampang lah witirnya nanti malam, lebih banyak bablasnya bangun-bangun subuh. Sebab apa? Ngantuk dikit mau sholat witir, ya sunnah ini ntarlah subuh badannya pegel. Maka diusahakan agar sebelum tidur sudah witir, sehingga dia sudah melaksanakan witir malam. Jadi komplit tuh Pak sholatnya Pak. Siang sudah diwitirkan, malam juga sudah diwitirkan, semacam itu. Maka sholatnya sempurna, sehingga Rasul wanti-wanti untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya Pak. Lalu kita bicara hukum ya Pak. Hukum sholat isyraq. Ulama sepakat bahwa sholat isyraq itu hukumnya sunnah, alias jenis sholat sunnah para jamaah. Perbedaannya Pak, apakah sholat isyraq itu sendirian ataukah sholat isyraq itu sholat duha? Itu saja sebenarnya perbedaannya. Jumhur ulama mengatakan sholat isyraq itu apa? Sholat duha. Sama Pak, kayak sholat subuh, sholat fajar, sholat ghodah, itu sama-sama saja. Dia namanya sholat subuh, cuman beda nama. Qobliyah subuh, sholat sunnah fajar itu satu nama, tidak beda. Bahkan Rasul wanti-wanti agar kalau sudah masuk waktu subuh, terus kemudian mau melaksanakan sholat fardu, maka sholat sunnahnya tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Seperti itu. Sehingga kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, kalau mau tahiyatul masjid, mau sholat sunnah wudu, tapi sudah masuk waktu subuh, ya digabung ya Pak. Niatnya sekalian tahiyatul masjid, niatnya sekalian sholat sunnah wudu ya. Niatnya sekalian qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Alasannya apa? Ada larangan Rasul untuk sholat lebih dari 2 rakaat sholat
sunnah para jamaah. Setelah masuk waktu subuh, sebelum sholat subuh. Jadi kalau mau memperbanyak sebelum subuh seperti itu. Kalau sudah azan subuh, sholatnya usahakan jangan lebih dari 2 rakaat. Seperti itu. Baik para jamaah, tapi ada sebagian Pak ulama madhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Ghazali, yang menyatakan sholat isyraq itu bukan sholat duha. Jadi sholat isyraq, sholat duha, sholat duha. Apa alasan jumhur para jamaah rahimani wa rahimakumullah bahwa sholat isyraq itu sholat duha? Hadis riwayat Imam At-Tabarani para jamaah, dari 2 sahabat Nabi, Abu Umamah Al-Bahili dan Utbah bin Abdun As-Sulami. Rasul bersabda, itu hadisnya mirip dengan hadis Anas bin Malik tadi ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu diam di masjid, terus apa? Hatta yusabbihullah subhatad duha. Bahasa Rasul apa Pak? Subhatad duha. Ini nama lain sholat isyraq. Sampai dia melakukan sholat duha. Kan pahalanya sama aja dengan yang tadi. Jadi satu riwayat Rasul mengatakan sholat 2 rakaat. Ini nih riwayatnya. Kalau ini disebutkan sholat 2 rakaat, riwayat Anas bin Malik. Tapi kalau riwayat Abu Umamah Al-Bahili sampai sholat duha, sehingga sholat isyraq itu sholat apa? Sholat duha. Tapi yang diawalkan. Kalau keyakinannya sholat isyraq, sholat duha, maka ketika nanti jam 8, jam 9 waktu istimewa sholat duha mau nambah, ya nambahnya jangan lebih dari 6 rakaat, karena 2-nya sudah. Seperti itu. Atau yang punya keyakinan 12, nambahnya jangan 10 rakaat, jangan lebih dari 10 rakaat, karena akan lebih dari 12. Semacam itu. Nah, itu dalilnya jumhur. Cuman juga jangan salah paham ya para jamaah. Jangan disangka sholat isyraq itu harus di masjid. Enggak Pak, sama sekali. Tidak ada syarat di masjid. Karena tujuan sholat isyraq itu apa? Sholat pembebas jiwa, atau sholat sodako jiwa tadi. Ya, di rumah sholat, jadi memulai aktivitas siang itu dengan sholat isyraq, di masjid sholat ya. Cuma ada keistimewaan orang yang melaksanakan 3 ibadah Pak. Bukan sholat isyraq, bukan, 3 ibadah. 1 apa? Sholat subuh berjamaah. 2 apa? Iktikaf di masjid. Itu ibadah berbeda ini. 3 apa? Sholat isyraq. Kalau 3 ini digabung, apa kata Rasulullah? Dia dapat pahala seperti haji dan umroh. Bukan pahala haji dan umroh, enak nanti kalau kayak gitu. Pahalanya mirip haji dan umroh. Kalau mirip itu sama enggak Pak? Enggak. Seperti itu. Nah, mirip haji dan umroh, yang haji umrohnya sempurna. Jadi yang sempurna apanya? Haji umrohnya. Sebab ada haji umroh nggak sempurna Pak. Tanya aja orang yang pernah haji atau pernah umroh. Ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna. Apa contoh haji nggak sempurna? Pulang-pulang masih gondrong. Ditanyain, Pak kok enggak gundul? Ya yang penting sah. Kan kayak gitu. Sayang rambutnya keren. Tahallul enggak dia Pak? Tahallul. Cuman dipotong dikit. 3 helai. Katanya buat ngesahin aja. Yang penting sudah tahallul. Jadi dia lebih sayang sama rambutnya daripada kesempurnaan ibadah haji. Sempurna enggak dia hajinya? Enggak. Orang enggak gundul.
Seperti itu. Nah, yang sholat isyraq itu, yang sholat subuh berjamaah itu, yang iktikaf itu pahalanya mirip pahala orang yang berhaji dan berumroh, tapi haji umrohnya yang sempurna. Jadi yang sempurna apanya? Haji umrohnya, bukan ini sholat isyraq ini sempurna tanpa dikurangi. Itu salah paham, Pak, terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini juga sama ya. Nah, cuman ini jadi dalil sebagian madhab Imam Syafi'i yang mengatakan sholat isyraq adalah sholat isyraq, sholat duha, sholat duha. Alasannya apa para jamaah? Di hadis ini disebutkan 2 rakaat, maka sholat isyraq itu bagaimana? Tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Sedangkan sholat duha berapa? 8 rakaat atau 12 rakaat. Sehingga sholat isyraq itu bukan sholat duha karena beda bilangan rakaatnya. Seperti itu. Hadisnya gimana? Ya siapa yang sholat subuh berjamaah lalu berzikir sampai matahari terbit, lalu sholat isyraq berapa? 2 saja. Kalau sholat isyraq 4 rakaat boleh nggak, Pak? Ya nggak boleh, batal. Seperti itu. Versi jumhur gimana? Iya sih 2 rakaat, tapi permulaannya saja. Nanti nambah 6, sehingga kalau digabung-gabung jadi berapa? 8 atau 12. Nah, versi madhab Imam Syafi'i ini nanti pagi sholat isyraq 2 rakaat, agak siangan jam 8 jam 9 sholat duha 8 rakaat atau 12 rakaat. Semacam itu para jamaah.